Halo sahabat pejuang kanker cilik, hari ini kita balik lagi di Kami Berbincang. Dan hari ini aku akan berbincang dengan Bu Feby. Nama saya Feby Tiara Rahmi, saya ibu dari Bilal Gafi Al-Fatih. Bilal umurnya 2 tahun 5 bulan. Terus diagnosisnya itu leukemia atau ALL. Awal perjalanan sebelum Bilal didiagnosis sampai akhirnya berangkat ke sini tuh gimana? Awalnya sih Bilal tuh sering demam, pokoknya demam tuh naik turun. Terus ada tuh satu minggu di mana dia tuh demamnya nggak turun, sampai pernah menggigil kalau nggak salah. Terus langsung dibawa ke IGD. Pas awal kita nggak tahu kalau misalkan anak tuh emang punya penyakit itu, karena awal dibawa ke IGD mah cuma demam aja. Sebab tuh ada satu di mana dia di rongsen juga sekaligus, jadi ada demam, dicek suhunya juga, terus di rongsen juga karena takutnya kan ke paru-paru. Karena si demam itu ya? Karena demamnya kan gak turun-turun. Garuk. Udah tuh di rongsen, tapi ternyata nggak ada apa-apa di paru-parunya, bersih. Terus udah pokoknya siangnya itu dibawa ke IGD. Di IGD udah dicek juga nggak kenapa-napa, suruh pulang lagi. Nah habis itu sorenya tuh masih tetap demam walaupun diminumin obat. Tetap demam sampai 38-39. Terus habis itu dibawa lagi ke IGD. Nah dibawa lagi ke IGD, baru tuh dirawat 3 hari, pulang. Nah itu di situ tuh nggak ada yang ngejelasin bahwa si anak tuh ada kelainan darah. Nggak ada. Jadi kayak cuman ya udah demam gitu. Cuma demam. Kebanyakan sih didiagnosanya tipes, kalau nggak tipes DBD. Karena trombosit sama HB-nya kan turun naik. Pokoknya 1 bulan tuh sempet dia tuh kayak ya anak sehat nggak kenapa-napa gitu. Cuma emang dari makan susah, nggak mau makan sama sekali. Susu juga yang biasanya banyak, susu paling 1 kali 2 kali minum susu tuh udah kayak gitu. Terus ada lagi, pokoknya kan kalau saya kerja, yang ngurusin di rumah kan ada mama. Nah terus mama tuh bilang, tiba-tiba tuh nelpon di suatu hari, katanya ini anak mau dibawa kemana katanya, karena anaknya udah kuning, pucat. Sempet kuning gitu. Sempet izin pulang kerja, habis itu dibawa ke rumah sakit buat tes lab. Nah pas di tes lab ternyata hasilnya itu trombositnya turun ke 27.000. Di situ tuh kita tadinya nggak akan dirawat karena emang tidak disarankan untuk dirawat di rumah sakitnya. Padahal trombosit udah turun. Ada 1 rumah sakit lah, beda lagi sama yang kemarin. Beda rumah sakit lagi. Jadi ini udah rumah sakit kedua lah. Rumah sakit kedua. Nah udah gitu kita nanya kan, kayak ini gimana hasilnya, trombosit segini tuh harusnya bagaimana, nanya ke dokter jaga yang ada di situ. Terus kata dokternya ini terserah ibu mau dirawat atau enggak. Kita bingung Kan kita nggak ngerti kan. Terus abis itu saya nanya kalau trombosit itu harusnya gimana. Ternyata kan emang ada standarnya tuh, pas dilihat standarnya tuh berapa ratus ribu. Nah ya udah, lihat anaknya juga udah pucat, kalau misalkan dibawa pulang lagi takut kenapa-napa kan, minta dirawat di situ. Nah habis itu dirawat di situ cuma satu hari itu trombosit naik ke berapa ya, 77.000 kalau nggak salah. Ya udah pulang. Nah habis pulang di situ nggak dikasih tahu Bu kalau si trombositnya normalnya berapa sampai berapa, itu nggak dikasih tahu. Ya sih kalau dikasih tahu mah, cuma emang kita lihat dari hasil labnya. Udah gitu udah tuh kan dibawa pulang, terus kan pucat lagi, demam lagi, dibawa lagi ke rumah sakit. Ini masih di rumah sakit yang sama? Enggak, beda lagi. Beda rumah sakit ketiga. Ya Allah. Kita coba beda rumah sakit kan. Siapa tahu aja hasil labnya juga beda kan, kayak gitu. Situ teh si anak langsung masuk UGD kan, malam bawa ke sananya tuh malam. Hari Minggu udah malam dibawa ke sana, langsung dicek lab.
turun lagi ke 57.000, dicek trombositnya, terus langsung diinfus sama dokternya, ternyata HB juga turun. Pas di situ tuh 6,5. Nah pas di situ udah masuk ruangan si anak langsung ditransfusi darah. Satu labu transfusi. Satu labu, HB-nya normal ke 12. Dari 6,5 ke 12,0 itu kan normal, udah normal. Tapi trombositnya masih naik turun. Dari 57 malah turun ke 33.000. Terus turun lagi kalau nggak salah waktu itu teh. Pokoknya karena kan kalau di rumah sakit setiap hari diambil darah ya. Diambil darah buat pengecekan labnya. Jadi adalah berkala buat ngambil darah kayak gitu. Nah udah kayak gitu, karena kalau di rumah sakit kita pakai BPJS itu kan gak bisa lama, paling lama juga kita bisa 4 hari. Jadi lebih dari 3 hari, lebih dari 3 harinya itu cuma 4 hari, karena udah dari 4 hari ini kan si HB-nya udah normal, jadi udah boleh pulang. 1 minggu kemudian kan harus kontrol. Nah di situ diambil lagi darah, trombositnya turun lagi. Pokoknya pas pulang tuh udah normal ke 130.000 kalau nggak salah, pas 99.000 itu. Terus pas 1 minggu kemudian dicek lagi, turun lagi. Udah masuk ke ruangan dokternya, diperiksa, ternyata ada yang aneh dari hasil labnya. Pokoknya dia tuh ngelihat dari hasil lab sebelumnya pas Bilal dirawat, Bilal udah nggak bisa jalan. Terus dokternya kan nanya, katanya ini anaknya nggak bisa jalan dari kapan, kayak gitu. Terus saya jawab, ini anak tuh ada 2 minggu sebelum kesini, sebelum dia sakit masuk rumah sakit, dia udah nggak bisa jalan. Tapi berarti pas di rumah sakit pertama sama kedua tuh dia masih bisa jalan? Masih, yang pertama masih. Yang pertama masih. Yang kedua udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan. Terus dokternya nanya, pernah jatuh nggak, katanya gitu. Pernah dong, pernah jatuh sampai memar lah gitu. Terus kata dokternya, oh iya. Terus dia sering jatuh nggak Bu, katanya gitu. Ya sering, makanya sering dibilang sama keluarga tuh, sama saudara-saudara, katanya bilang katanya mau punya adik, katanya gitu kan. Kalau di desa kan gitu ya, pada percaya gitu kalau anak sering jatuh tuh bilangnya, katanya bilang mau punya adik karena terlalu sering jatuh. Kayak jadi gitu. Sebelum demam tuh bilang sering jatuh. Emang sering jatuh. Jadi jalan tuh dia nggak kayak normal kayak anak-anak yang lain. Kalau misalkan lari ya tetap lari gitu tuh, dengan posisi badan yang tegak gitu jalan. Dia kadang lagi jalan biasa aja gitu. Tiba-tiba jatuh gitu, kayak tiba-tiba kakinya lemas mungkin ya apa gimana gitu, tiba-tiba jatuh kayak gitu. Terus lagi lari jatuh gitu. Pokoknya kayak yang lemes aja gitu, karena mungkin dari pengaruh dari trombosit sama HB-nya yang turun kali ya. Jadi makanya anaknya bisa lemes, jadi sering jatuh kayak gitu. Nah dari situ tuh dokternya coba diberdiriin Bu, katanya gitu. Nggak bisa Dok, anaknya nangis, nggak bisa. Terus pas abis itu tuh dia ngecek ini perut. Nah ngecek di area perut, dokternya nanya, perutnya sempat gede nggak, katanya gitu. Iya, abis pulang dari rumah sakit, abis pulang dirawat tuh sebelum kontrol, emang perutnya tuh agak gede, beda daripada biasanya gitu. Bekah. Terus di ini kan diperiksa sama dokternya, ternyata ada pembengkakan di limpa. Cuma kecil, nggak besar. Kayak gitu. Nah udah tuh dokternya tuh udah meriksa, dia balik lagi kan ke lihat hasil labnya. Kayaknya ada kelainan darah deh Bu. Cuma saya nggak bisa langsung diagnosa karena takutnya salah. Karena di sini alat labnya itu tidak mendukung untuk ke arah situ. Jadi belum bisa dilihat secara detailnya. Cuma si dokternya emang udah ngulik. Jadi ini tuh anak kenapa gitu tuh, kayak gitu. Terus kata dokternya nanti dia 3 hari lagi datang lagi ke sini buat cek lab lagi. Nah pokoknya Bilal tuh cek lab bisa sampai dalam 1 minggu itu 2 kali, 2 minggu itu bisa sampai 4 kali kan. Terus aja diambil darah sama si dokternya teh. Nah ternyata bener kata dokternya gini,
kayaknya emang saya curiga ke situ. Coba abis di sini langsung dibawa aja ke rumah sakit, ke RSUD kan, RSUD di Cirebon. Terus udah tuh kita nggak banyak pikir lagi kan, langsung aja dibawa ke rumah sakit yang disaranin sama si dokternya. RSUD ini udah keempat nih. Nah, udah keempat nih. Dicek kan darahnya. Sampai 3 hari baru ini dokternya baru datang, terus ngasih tahu kalau ternyata si anak itu ada apa ya? Ya masih apa ya, dugaan sementara ini kayaknya leukemia gitu. Dugaan sementaranya ini leukemia. Tapi dokter di situ juga belum bisa mendiagnosa pasti. Nah, itu dokternya langsung tuh menyarankan untuk dibawa ke Bandung. Karena di Bandung itu lebih lengkap dan bisa pengobatan di sana, kata dokternya gitu. Nah, terus dokternya langsung ngontek dokter yang di Bandung, yang di Rumah Sakit Al Islam. Pokoknya dokternya harus ke Rumah Sakit Al Islam, jangan ke rumah sakit yang lain, karena lebih bagus di Rumah Sakit Al Islam, katanya gitu. Nah, terus udah tuh apa ya, katanya gini, Bilal itu kan masih stabil kondisi badannya. Jadi kalau misalkan mau dibawa sekarang juga alhamdulillah, maksudnya lebih cepat lebih baik, kayak gitu. Tapi ada jadwalnya itu di hari Sabtu, itu Bilal tuh hari Jumatnya kan, hari Kamisnya. Hari Sabtu itu ada jadwalnya, jadi kita berangkat kan waktu hari Jumat kan, karena nggak bisa langsung dibawa pas hari Kamis. Jadi kita nginep dulu di rumah sakit tuh malam lagi buat ke hari Jumat. Nah, habis itu di hari Jumat udah diberesin semuanya, persyaratan segala macamnya buat dirujuk ke Bandung itu selesai, baru kita berangkat ke Bandung. Nah, Bilal tuh nggak sempet pulang dulu ke rumah, karena dari rumah sakit langsung berangkat ke Bandung. Jadi pas yang waktu itu ibu udah bawa barang-barang tuh emang dari rumah sakit, iya. Di rumah sakit itu berapa hari? 3 hari berarti, 3 hari ke 4 hari pas mau pulang tuh. Itu pokoknya kita nggak tahu kita nggak tahu gejala si anak ini teh, nggak bisa jalannya, terus lemesnya, terus kuningnya, ternyata ke penyakit itu gitu. Ya Allah, 4 rumah sakit. Sekarang berarti Bilal udah masuk siklus berapa? Insya Allah siklus 8 minggu depan. Berarti minggu depan Bilal mau masuk siklus 8. Kemarin tuh di siklus 7 udah di BM ya. Ada progres lah, yang awalnya 46%. Awalnya 46%, kemarin di siklus 7 hasil BM-nya itu 5%. Emang tulisannya masih remisi parsial, tapi ya semoga mah kemajuannya mah baik. Semoga mah kemajuannya mah. Gimana bisa tahu rumah kami itu dari mana? Tahu rumah kami? Iya. Itu pas setelah dirujuk ke sini, terus kan BM. Di sini kan BM, langsung BM. BM itu kan apa ya namanya? Lupa. Nah, pokoknya ngambil sampel dari cairan sumsum tulang, sumsum tulang belakang. Buat ini ya, buat mastiin dia. Buat mastiin penyakitnya benar apa enggak, diagnosanya kayak gitu. Terus setelah pas Bilal abis keluar dari ruang operasi, terus di ruang perbaikan panggil kan sama dokter Nur tuh, katanya Bilal tuh dari mana? Dari Cirebon. Iya dok. Oh, terus di sini sama siapa gitu kan? Di sini nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudara juga, tapi jauh. Jadi kalau misalkan harus bolak-balik ke rumah sakit Al Islam ya tetap aja sama aja kan, jauh gitu kan. Terus kata dokter Nur, gimana? Jadi mau pulang pergi apa gimana? Terus kan nanya, ya itu sih gimana dokter, kan dokter yang lebih tahu kondisi anaknya seperti apa. Terus kata dokternya, kalau saya saranin sih mending di sini aja, nanti kita cari rumah singgah, katanya gitu. Terus bilang kan, iya nggak apa-apa dok kalau misalkan harus di sini juga di rumah singgah, tapi pengen rumah singgah yang lebih deket ke rumah sakit Al Islam, biar nggak terlalu jauh kan, karena pas awal itu dikasih tahu ada rumah singgah yang di Sukajadi kan jauh ke sini. Nah udah kayak gitu, terus nggak lama kan udah dikasih tahu sama dokter Nur, terus ada chat dari Putri. Nah, chat dari Putri, habis itu kan baru ke Putri. Gitu. Siomay bakso tahu? Hah? Iya, mau ambilin ya. Udah sih itu.
Tapi berarti dokter Nur tuh nggak pas dari awal, oh ibu langsung ke rumah kami aja gitu, jadi enggak, kayaknya kontakan dulu ya. kayaknya kontakkan dulu sama Putri mungkin gitu, terus habis itu baru dikasih tahu, terus berangkat lagi buat siklus pertama ke sini.